Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lensa Podcast, berbicara di depan lensa menginspirasi untuk kita semua. Bersama Dila, di season 2 ini episode pertama kita udah bersama bintang tamu kita yaitu Kakak Misrini Yusra Esos. Halo Kak. Halo Dila. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Dila bagaimana nih? Alhamdulillah juga baik Kak. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang sama Kak Misri. Sebelumnya kita bacain dulu ya Kak CV dari Kakak. Boleh. Nah, Kak Misri ini nama lengkapnya Misrini Yusra Esos, tempat tanggal lahir di Pabalutan 24 Oktober 2001, menempuh jenjang pendidikan SDN Negeri 05 Pabalutan, SMP Negeri 1 Rambatan, SMA 1 Rambatan, selanjutnya UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, berarti kakak udah tamat S1 ya kak? Alhamdulillah, baru kemarin. Berarti kakak wisudanya angkatan keberapa tuh kak? Wisuda angkatan, kalau untuk angkatan KPI kakak lupa ya, soalnya ada yang ngomong angkatan pertama di KPI ini 2014. Iya. Ada juga yang bilang 2015, jadi agak bimbang kan, jadi kan nggak tahu kalau untuk wisuda keseluruhan dari kampus itu wisuda ke 55. Wah, udah jadi sarjana nih kak? Alhamdulillah. Nah, kan udah jadi sarjana nih kak, terus kegiatan kakak setelah lulus kuliah itu apa ya kak? Mungkin kalau untuk kegiatan masih fresh gitu ya kan, otak harus di-fresh dulu soalnya kemarin habis di-push buat skripsi ya kan. Mungkin sekarang ini lagi cari-cari info loker, terus sambil juga sih bantuin dosen. Wah, nah Dila doain nih kak, semoga cepet dapat kerja ya kak. Amin, terima kasih ya Dila. Ya. Nah, langsung saja kita masuk ke bincang-bincang kepada kakak Misrini, yaitu pertamanya itu dapat informasi nih kak, kakak ini adalah salah satu mahasiswa yang dapetin beasiswa Bank Indonesia. Iya. Nah, gimana sih kak proses Kak Misri ini dalam mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini? Untuk prosesnya sih mungkin diawali dengan dihubungi oleh salah satu dosen kita dari KPI. Terus beliau merekomendasiin kakak terkait beasiswa ini. Yang di awalnya itu beliau menanyain terkait finansial dan segala macamnya, sampai di akhirnya beliau berkata, Misri, Ibu ada peluang untuk beasiswa Bank Indonesia. Misi mau nggak Ibu rekomendasiin? Kata beliau. Terus awalnya tuh kan kakak nggak masuk di kampus aja kan, nggak ada daftar KIP itu segala macam kan. Jadi ya gimana ya? Jadi kakak bimbang juga kemarin soalnya nggak tahu kan itu beasiswa apa. Kakak tanya balik ke ibu tuh, beasiswa ini beasiswa terkenal loh Misri, apalagi di kampus-kampus kita nih udah dapat gitu kan peluangnya. Terus kata ibu tuh, coba aja dulu, insya Allah mungkin bisa dan dapat, kata ibu tuh kan. Tapi kalau bisa kata ibu tuh nanti beberapa jam sekarang ini langsung ke kampus ya, ke Akama untuk menyelesaikan semua persyaratan administrasinya. Soalnya deadline-nya hari ini, kata ibu tuh. Jadi kan ketar-ketir ya kan, ini persyaratannya belum ada satupun yang diselesaikan. Tapi alhamdulillahnya dalam satu hari itu kakak dapat menyelesaikan semua berkas administrasi pendaftaran beasiswa PI itu. Selama berjalannya waktu, kakak mengenai beasiswa ini ternyata itu beasiswa yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Jadi dari komisariat kita juga dapat, mungkin dari Sumbar banyak juga yang dapat dari kampus-kampusnya kan. Terus
dalam step mendapatkannya itu kan yang pertama itu kan administrasinya dulu kan. Ada juga sih teman-teman kakak yang direkomendasi sama ibu. Tapi alhamdulillahnya kakak sendiri yang lulus dalam tahapan administrasi. Terus ada tuh diundang dalam grup mau ikut wawancara ya kan. Terus beberapa hari setelah itu ikut tes wawancara. Di situ agak tegang juga sih. Tapi alhamdulillahnya sudah berjalan tes tersebut. Terus alhamdulillah diterima di beasiswa tersebut. Di tahap administrasinya itu apakah ada kesulitan gak Kak? Waktu itu alhamdulillah tidak ada kendala sedikit pun, dan mungkin kalau ada tanda tangan mungkin ya, jadi ya ditunggu dulu pejabat-pejabatnya yang mau menandatangani surat tersebut. Oh, iya, cuman dikendala bagian tanda tangan aja sih, tapi nggak apa-apa sih, nggak lama juga. berarti kakak nih salah satu dari jurusan KPI yang dapat beasiswa Bank Indonesia Kak? Waktu periode kakak yang dapat beasiswa itu ada 4 orang masuk kakak sih. Karena waktu sayangnya sih di fakultas kita ini, yang di PUAD ini, cuma di jurusan kita aja yang mendapatkan beasiswa tersebut. Peluangnya cuma jurusan kita. Yang kakak lihat jurusan-jurusan lain mungkin belum mendapatkan peluang dari kualifikasi syarat dari beasiswa itu mungkin. Jadi alhamdulillahnya jurusan kita dapat. Wah, beruntung sekali ya Kak. Padahal mahasiswa lain juga pengen loh Kak. Iya. Tapi kan tergantung rezeki masing-masing alhamdulillah lagi. lah. Nah, apakah kakak juga aktif ya Kak dalam organisasi kampus? Organisasi kampus waktu di semester 3 dan 4 sih, waktu periode ke 2022. Waktu itu alhamdulillah diamanahkan menjadi sekretaris umum HMPS ya sekarang namanya, HMPS KPI. Nah, berarti kakak kan udah ada pengalaman tuh Kak dalam organisasi. Iya, paling enggaknya sedikit. Iya. Nah, gimana nih Kak cara kakak memanage waktu kakak atau membagi waktu kakak tuh antara organisasi dan perkuliahan kakak? Memanajemenkan waktunya, kakak mendalami 4 tahapannya. Yang pertama itu kita harus tahu prioritas utama kita di antara kuliah dan organisasi. Misalkan nih, kita nih kan ke kampus, tujuan kita yang pertama apa? Kuliah ya kan? Iya. Jadi organisasi juga diutamakan, tapi semaksimalnya mungkin kedua ini harus diprioritaskan. Yang kedua, kita itu harus menulis kegiatannya. Kegiatan apa aja yang harus kita kerjakan dan kita selesaikan, baik itu dari kuliah maupun organisasi. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Baik itu dari tugas kuliah nih, misalnya ada tugas dari kuliah yang dia kasih sama dosen. Yang di organisasi ada juga. Tapi waktunya dempet nih. Waktunya juga minim sekali untuk mengerjakannya. Karena kita nih pasti udah dewasa dan kita bisa memanajemen waktu, kita maksimalkan waktu itu untuk menyelesaikan kedua tugas ini. Dan yang keempat, yang terakhir, kita itu harus menjaga kesehatan. Bagaimana sih kalau misalnya kita drop pekerjaan kita yang kita prioritaskan tadi kan masih harus kita kerjakan. Kalau misalnya drop, jadi otomatis tugas-tugas kita tadi kan nggak kekejar dan lalai. Jadi kita harus menjaga pola hidup sehat, makan yang cukup, istirahat juga yang cukup. Jadi bisa dari keempat tahapan tersebut kita memanajemenkan waktu antara kuliah dan organisasi. Oke Kak, nah teman-teman, jadi dari Kak Misri tadi memanage waktu itu sangat perlu ya Kak kan? Perlu. Nah, kita harus memprioritaskan lagi mana yang lebih penting, yaitu kuliah. Kita boleh berorganisasi, tetapi kita harus bisa membagi waktu. Ya, membagi waktu. Nah, nih Kak, gimana sih Kak? Dari informasinya kakak tuh juga lulusan terbaik ya Kak, 3,5 tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, wah, bagus sekali loh Kak. Terus cara kakak, kan kakak tuh kan sibuk juga di organisasi. Terus bisa juga lulus 3,5 tahun. Iya. Nah, cara kiat-kiat kakak tuh gimana ya Kak caranya gitu? Boleh kasih tips Kak? Mungkin tipsnya ada 3. Yang pertama, rajin, gigih, dan pantang menyerah.
Kalau kakak terkait organisasi ini, waktu di semester 3 dan 4, terus demisioner, nggak ada ikut organisasi lagi. Dan waktu semester 5, 6, kakak fokus untuk mencari masalah-masalah apa yang mau diangkat di skripsi nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, kan udah di tahapan semester 6 tuh kan udah di tahapan terakhir mata kuliah nih. Jadi semaksimalnya mungkin mencari ide masalah dari pokok skripsi yang akan kita angkat. Kalau misalnya udah ada nih beberapa judul atau masalahnya kan, kita konsultasi dulu sama PA. Nanti beliau pasti membantu kita dalam proses penulisan skripsi tersebut. Kalau misalnya udah selesai, walaupun banyak revisi nih itunya, jangan pantang menyerah. Harus kerjain terus. Pokoknya rajin kita menyelesaikan, insya Allah bisa kan. Nanti ikuti aja alur-alurnya, insya Allah nanti bisa. Dan jangan pernah menunda pekerjaan yang tadi ya, menunda pekerjaan. Kalau misalnya kita dapat revisi nih, kebanyakan orang sih kalau misalnya revisinya banyak nih kan, kayak ya ampun banyak kali sih, nanti aja lah kerjain kan, lelai lagi. Jadi kalau misalnya nggak dikerjain langsung, otomatis ditunda lama dong nanti selesainya kan. Jadi jangan pernah menunda pekerjaan itu tadi. Skripsi itu harus kita kerjakan. Kalau misalnya mau tamat 3,5, insya Allahnya ya kan, harus rajin, itu yang kuncinya. Rajin, apapun revisinya harus kita kerjain. Jangan pernah misalnya dosennya sibuk ini itu, kadang susah ditemuin ini itu kan. Kok kayak gini ya dosennya ya, jangan pernah kayak gitu. Apapun dosen, insya Allah dia bakal membantu mahasiswanya. Ada sih yang bilang, kok dosen kayak gini ya, mempersulit mahasiswa. Enggak kok, enggak. Itu kata-kata yang menurut Akak sih, enggak, masa ya sih dosen kayak gitu. Mungkin karena kesibukannya, kita mungkin ada juga yang diprioritaskannya dulu. Jadi dia menyelesaikan itu, nanti kita yang di akhirnya gitu. Pasti dosen akan membantu. Jadi intinya tuh ya, gigih, rajin, dan jangan pernah menyerah. Tapi sebagai mahasiswa masih beranggapan loh Kak, kalau dosen itu masih mempersulit mahasiswa. Kadang kan tuh Kak, kita mau cari minta tanda tangan nih Kak, kan penting itu. Tapi kadang-kadang mahasiswa dosen tuh ada yang inilah, itulah, nanti aja lah kayak gitu. Oh iya. Jadi kan mahasiswa tuh masih beranggapan, dosen ini mempersulit banget kayak gitu Kak. Ada nggak Dila pernah dengar pandai-pandai sama dosen? Pernah. Nah, itu kuncinya. Kita harus pandai. Kalau perasaan Akak ya, kalau dosennya banyak ini itu ya, mahasiswa ini nggak bisa sama dosen. Jadi kita harus pandai menghormatinya. Pokoknya pandai-pandai sama dosen ini. Insya Allah jalannya mulus aja nanti tuh. Kalau mengenai minta tanda tangan, aku juga pernah sih kayak gitu. Jadi harus sabar, pasti intinya harus sabar. Ya, Sabar. Nah, jadi teman-teman, kita udah dikasih tips nih sama Kak Misri, gimana sih caranya biar lulus dari perguruan tinggi 3,5 tahun dengan lulusan terbaik. Nah, Kak Misri ini adalah seseorang yang hebat ya Kak, membanggakan. Iya, Allah, membanggakan keluarga. Amin, banget. Untuk orang tua itu pastinya. Iya. Dan teman-teman juga jangan lupa loh untuk lebih belajar giat ya Kak. Iya. Terus membagi waktu dengan perkuliahan, dengan organisasi. Kita boleh berorganisasi kan Kak, untuk aktif dalam perkuliahan, tetapi juga bisa memprioritaskan mana yang lebih diutamakan. Nah, jadi nih Kak, sebelum podcast ini kami dari UKM Sinematografi udah membuka Q&A nih Kak di Instagram. Jadi ada nih Kak beberapa pertanyaan dari teman-teman Instagram, ingin bertanya nih Kak kepada Kakak. Ada pertanyaan pertama dari @kemilau bening. Nah, pertanyaan nih Kak, bagaimana sih Kak cara Kakak mengatasi tantangan selama perkuliahan ini? Tantangan saat kuliah kayaknya banyak ya. Iya. Yang pastinya ini ada kisah sedikit cerita ya kan. Iya Kak. Ada waktu tuh salah satu mata kuliah itu kami ditugasin untuk mengangkat event. Jadi mungkin terkait event tersebut
Kami ada diskusi kok, ada diskusi, tapi beliau menganggap kami tuh kayak kami tuh main-main aja terkait event ini, nggak ada proposal dan persiapan sama sekali. Padahal event ini tuh dijadikan oleh beliau itu untuk ujian akhir. Jadi karena beliau menganggap seperti itu, kadang kami di istilahnya apa ya, dilantarkan, kayak nggak dianggap gitu. Jadi ibu tuh kadang nggak pernah masuk di lokal, udah di akhir-akhir semester sih, nggak masuk lokal. Pokoknya kami yang gimana ya, karena ini udah kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk pastinya untuk mendapatkan nilai dan mengerjakan tugas tersebut. Jadi ya kami ngerjainnya aja sama-sama lagi untuk event itu. Dan alhamdulillahnya udah terangkat sih event tersebut. Tapi beliau waktu di saat pembukaan dan acara tersebut gak datang. Jadi kami sedih, pastinya sedih ya kan, karena pembimbing dari event tersebut kan beliau, jadi dia nggak datang dan pembukaannya pun tidak dihadiri oleh beliau. Jadi kami sedih dan mungkin intinya kami sabar karena beliau seperti itu, kita maklumin karena kan salah satu dosen kan ada juga yang kayak gitu ya kan. Tapi berjalannya waktu, kami bareng tuh menemui ibunya untuk meminta maaf. Awalnya ibu tuh istilahnya ngambek dan nggak mood mungkin waktu itu ya, karena pernah tuh diusir sama beliau, jangan ditemui ibu lagi katanya. Itu diusir selokal kak? Kami perginya tuh pasti yang rajin-rajin aja, yang pergi yang cewek-cewek mungkin ya, yang cowok tuh bisa dapat dihitung aja, pergi nemu ibu itu ke ruangannya. Iya, kadang bukan kakak sih yang masuk, perangkat-perangkat kelas kayak Kosma sama wakil sama sekretarisnya ke ruangan ibu tuh, mereka bilang katanya langsung ditutup sama ibu tuh ruangannya. Jadi kami ditunggu di luar, tapi ibu tuh nggak mau keluar-keluar. Besok harinya, beberapa hari kemudian, alhamdulillahnya ibu tuh memaafkan dan mendapatkan nilai ya mungkin dibilang apa adanya mungkin ya. Tapi alhamdulillahnya itu kan ada nih salah satu teman kakak, dia tuh kerja di salah satu kafe dan ibu tuh datang ke kafe tersebut karena ibu tuh melihat cari uang susah mungkin ya, karena dari teman kakak ini terbukalah hati ibunya. Dari nilainya yang minim tadi, alhamdulillah dinaikkannya ibu, dinaikkannya nggak jauh-jauh amat sih, tapi alhamdulillahnya naik. Jadi mungkin tantangannya itu sih, menemui ibu yang lagi di saat itu ngambek, itu sih susah juga. Iya sih kak, karena dosen tuh kadang suka baperan ya kak. Ya baperan, kemudian banget. Ya, nggak mahasiswa aja yang baperan, tapi dosen juga ya kak. Iya. Terkadang lebih baperan dosen loh kak daripada mahasiswa ya. Iya sih. Ya. Nah teman-teman, kita bukan menyalahkan dosen ya teman-teman. Iya, tapi ini kisah aja kan. Iya. Nah, tadi kakak juga bilang kalau kesulitannya itu menemui dosen yang lagi ngambek nih. Iya. Nah, nih kak, terkadang dunia itu tidak selalu berpihak keberuntungan kepada kita kan kak, apalagi dalam perkuliahan. Wah, jadi teman-teman kakak tuh sangat kompak ya kak. Alhamdulillah di saat itu. Nah, ada rasa kebersamaannya buat membujuk dosen yang lagi ngambek. Terus mau nanya nih kak, waktu kakak tuh ada event tuh kak, itu ini sangat jauh melenceng ya kak, cuma nanya nih kak. Apa itu? Pas kakak waktu mengadakan event itu ada nggak sih kak kesulitannya juga, tapi di luar yang dosen yang tadi kak, dalam mengangkat event tersebut? Pasti kalau mengangkat event kita butuh dana ya. Iya. Kesulitannya di bagian dana, karena udah hampir dekat di hari H-nya event tersebut, kami otomatis karena proposalnya udah disebarin, tapi belum ada dapat balasannya. Otomatis kami iuran. Mungkin kesulitan dalam penyelesaian event tersebut ya di bagian dana dan juga yang kurangnya support dari beliau sih. Jadi kan kesulitan juga di bagian itu. Nah, ngomong-ngomong tentang support nih kak, ini juga ada Q&A lagi dari Bejana Langit.
Nah, seberapa besar sih Kak peran support system dalam memberikan semangat berkuliah? Oh, support system ya. Ya. Seberapa besar ya? Kalau misalnya dari 1 sampai 100 sih 50% sih kayaknya. Kok nggak sampai 100 sih Kak? Soalnya bang ya, yang support diri sendiri, yang menyupport kita untuk sampai ke titik ini pasti diri kita sendiri. Iya. Kalau misalnya kita nggak semangat, nggak mungkin kan kalau misalnya orang nyemangatin kita, kitanya nggak semangat, kan nggak Iya. jadi support jadinya. Males Jadi jadinya. ya diri kita sendiri yang menjadi support. Kalau terkait mungkin bisa dibilang 50 ke 80%-an aja sih. Kalau menurut Akak ya. Iya. Nah, support system itu kan macam-macam tuh Kak. Ada yang orang tua, Iya. ada yang teman. Nah, ada lagi nih yang teman-teman lebih mensupport, mungkin teman hidup atau teman seperjuangan nih teman-teman. Nah, menurut Kak Misri ini lebih ke orang tua Kak? Yang pertama diri sendiri dan orang tua. Nah, jadi teman-teman, support system itu lebih ke orang tua dan diri sendiri. Kalau diri sendiri nggak ada semangat, Betul. jadi kita tuh melakukan aktivitas itu males jadinya Iya, Kak. Males, nggak mau ngapa-ngapain. Oh iya Kak, baru inget nih Kak, ada nggak sih Kak kepikiran buat lanjut S2 nggak sih Kak? Untuk lanjut S2, mungkin Iya. kalau dari diri sendiri belum sih, tapi orang-orang sekitar menyuruh dan untuk kalau bisa sih lanjut S2, tapi kakak sendiri belum 100%kan keyakinan tersebut sih. Tapi kata ada yang bilang sih, salah satu dosen juga bilang, dia mengatakan cari-cari aja informasi beasiswa Misri katanya kan. Kakak sih itu kurangnya untuk mencari informasi itu kadang sempat juga. Jadi mungkin untuk lanjut S2 insya Allah kalau misalnya besoknya ada kemauan mungkin lanjut, tapi kalau untuk sekarang belum sih. Wah, semoga Kak Misri ini bisa menjadi seorang wanita karir yang Amin. sukses punya usaha. Wih. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, jadi kami minta kepada Kakak pesan dan motivasi untuk teman-teman kita yang lagi nonton podcast ini, Iya. yang lagi menempuh perguruan tinggi. Pesan dan motivasi. Kalau untuk pesan sih, mungkin di awal kita juga ngulik dan menjelaskan ya. Jangan pernah menunda pekerjaan. Apapun pekerjaan itu, kita harus menyelesaikannya tepat pada waktunya. Jangan pernah menyerah. Apapun resiko dan tantangan yang ada di masa perkuliahan ini harus dijalankan dengan sabar. Pokoknya apapun yang menjadi tantangan, baik itu sulit ataupun levelnya paling tinggi ya kan sulitnya, kita harus sabar dan menjalankannya. Kalau untuk motivasi, teman-teman, kalau untuk motivasinya sih pantang menyerah itu pasti. Iya. Giat dan dalam suatu kegiatan ataupun beberapa kegiatan yang dilakukan, terus rajin kalau misalnya ingin ingin tamat 3,5 tahun itu pasti harus rajin dan jangan pernah bosan dengan hal-hal yang akan dilakukan. Iya. Makasih ya Kak atas motivasinya. Iya, Nah sama-sama. teman-teman, motivasi dari Kak Misri tadi yaitu jangan menunda-nunda pekerjaan dan jangan suka molor waktu ya Kak. Iya. Nah, besok aja lah dibikin tugasnya gitu. Pasti teman-teman masih suka males buat tugas, nunda-nunda. Terus rajin, selalu belajar dan Giat, gigih. Iya, bersemangat teman-teman. Nah, buat teman-teman, selanjutnya untuk besok jangan lupa lagi ya, terus kirimkan Q&A di Instagram UKM Sinematografi. Nanti kami bakal jawab pertanyaan teman-teman bersama narasumber yang kami undang. Terima kasih ya Kak, sebelumnya udah menyempatkan diri untuk hadir di Lensa Podcast kami ini. Iya Dila, sama-sama. Nah, semoga motivasi dari
Kak Misrini tadi tertanamkan kepada teman-teman yang lagi nonton ya Kak. Iya. Nah, baik teman-teman, hanya itu podcast Lensa Podcast pada hari ini. Saya Nadila Rahma Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.